Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raden Kelana di channel Rahayu Fajri di segmen Tafsir Mistik. Di video saya kali ini, saya akan membagikan satu pengalaman mistik saya, satu pengalaman spiritual saya dalam menuntut ilmu hitam. Di sini, untuk melengkapi satu ilmu yang saya amalkan, saya harus melakukan satu ritual, yaitu ritual mengambil tali pocong perawan. Di mana ritual inilah yang membuat saya hampir gila. Akibat saya melakukan ritual tersebut, saya selalu diteror oleh sosok pocong yang setiap saat mengganggu saya. Penasaran sahabat-sahabat dengan kisah apa yang akan saya bagikan? Tonton video saya sampai selesai. Di akhir tahun 2004 itu, sahabat-sahabat, saya kembali ke Jakarta untuk bertemu dengan orang tua di Jakarta. Dan di saat itu saya teringatlah dengan sosok sahabat saya. Sahabat waktu saya masih di pesantren dulu. Dan kebetulan sahabat saya ini tinggal di Jakarta. Kemudian saya coba untuk menghubunginya untuk bertemu. Dan pada saat itu selang berapa hari bertemulah saya dengan sahabat saya ini. Sosok Henry ini adalah teman akrab saya lah waktu di pondok pesantren dulu. Dan kebetulan si Henry ini tinggallah di Jakarta. Selang berapa hari setelah saya sampai di Jakarta, saya coba menghubungi Henry untuk bertemulah saya dan si Henry ini. Kebetulan si Henry ini boleh dikatakan sahabat yang satu hobi lah dengan saya. Dengan banyak pengalaman mistiknya itu, dengan banyak pengalaman yang pernah dia lakukan itu dalam berguru mencari ilmu kebatinan itu sama seperti saya. Nah, jadi kecocokan kami berdua itu yang membuat akrab lah. Di sini saya langsung bertanya lah kepada si Henry, di mana tempat saya bisa berguru lah. Boleh dikatakan di sini saya ingin mencari guru lah. Kebetulan si Henry ini banyak kenalan lah di daerah Serang, Banten itu, karena orang tuanya ataupun ayah dari si Henry ini adalah orang asli dari Serang. Nah, mungkin di sana dia banyak kenal lah dengan orang-orang yang bisa bertanya ataupun tempat berguru lah. Dan di sini si Henry menyebutkan salah seorang gurunya yang berada di Serang, Banten. Kita sebut saja di sini namanya Pak Paun. Sosok Pak Paun ini adalah sosok seseorang yang memang mendalami ilmu spiritual ataupun ilmu kebatinan lah. Yang memang Pak Paun ini boleh dikatakan adalah sosok orang yang disegani lah, karena profesinya sebagai dukun. Di samping itu juga Pak Paun ini masih ada hubungan kerabat dekat lah dengan si Henry. Selang 3 hari kemudian saya dan Henry pergilah ke daerah Serang, Banten untuk bertemu dengan Pak Paun. Setelah sampai di rumah Pak Paun, si Henry menyampaikanlah niat dan hajat saya ini untuk berguru kepada Pak Paun. Tapi di sini Pak Paun sedikit memberi nasihat lah kepada saya, ataupun memberi wejangan lah kepada saya bahwa ilmu kebatinan itu ilmu yang memang harus dipelajari dengan keyakinan dan tekad yang kuat. Kalau untuk sekedar mencoba-coba ataupun main-main dengan hal seperti itu, lebih baik nggak usah.
Nah, kemudian di sini Pak Paun menanyakan kepada saya tentang keseriusan saya lah. Kalau memang benar kamu ingin menuntut ilmu dan berguru pada saya, ada syarat-syarat tertentu yang memang harus kamu lakukan dan memang harus kamu kerjakan. Apa itu, Pak? Kamu harus siap dengan risiko yang akan terjadi dengan diri kamu. Dan di sini saya langsunglah menyanggupi syarat yang diberikan oleh Pak Paun. Begini, Den. Di sini nanti, Den, Bapak akan menurunkanlah beberapa ilmu untuk kamu. Ya, mudah-mudahan kamu bisa menjalankan syarat dan ketentuannya dan ilmu itu menjadi di tubuh kamu. Saya siap, Pak. Apapun resikonya, apapun yang harus saya lakukan, saya siap. Karena tekad yang bulat dalam hati saya ini, di sini sahabat-sahabat, memang di masa itu memang saya masih berambisi lah untuk mendalami ilmu kebatinan itu. Apapun jenisnya, apapun bentuk dari ilmu kebatinan itu, yang jelas asal ilmu kebatinan, apapun syaratnya dan apapun resikonya, saya siap. Mungkin karena ambisi dalam diri saya ini yang belum bisa mengontrol emosi ataupun nafsu untuk mendapatkan sesuatu itu, walaupun dengan jalan yang salah. Singkat cerita di sini, Pak Paun menurunkanlah salah satu ilmu kebal dengan syarat saya harus menetap selama 21 hari di sana. Dan syarat itu saya sanggupilah dengan Pak Paun. Tapi saya minta izin dulu untuk pulang ke Jakarta untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan di sini Pak Paun mengizinkanlah saya pulang. Nah, keesokan harinya saya dan Henry akhirnya pulanglah ke Jakarta. Namun di sini keberangkatan saya dari Jakarta menuju Serang itu, saya hanya sendirian dengan membawa peralatan perlengkapan yang dibutuhkanlah selama 21 hari di Banten. Setelah saya sampai kembali ke rumah Pak Paun, keesokan malamnya itu saya mulailah dikasih satu amalan yang harus saya amalkan untuk dijadikan di dalam tubuh. Nah, kemudian di sini Pak Paun menceritakanlah kepada saya bahwa ilmu yang saya amalkan ini hanya membutuhkan waktu paling lama 21 hari. Nah, setelah 21 hari itu, mudah-mudahan ilmu ini menjadi di dalam tubuhmu. Setelah itu, saya menyanggupilah dengan syarat-syarat tertentu. Dan kemudian, hari ke hari, saya lewatilah. Tinggal bersama Pak Paun. Dari setiap malam ke malam, saya terus mendiskusikanlah tentang hal-hal ilmu kebatinan. Dan singkat cerita, saya laluilah berdua dengan Pak Paun ini. Kebetulan di sini Pak Paun ini tinggal seorang diri lah. Yang memang rumahnya itu jauh dari kehidupan ramai. Agak masuk ke dalam, boleh dikatakan, hutan lah. Jadi memang tempat tinggal Pak Paun ini memang strategis lah kalau memang. Jadi memang tempat tinggal Pak Paun ini memang strategis. Masih kuat dan kental lah dengan hal-hal gaib dan hal-hal mistik lah. Karena memang jauh dari keramaian dan jauh dari kebisingan. Jauh dari keramaian dan jauh dari kebisingan masyarakat setempat lah. Nah, di sini setelah 21 hari saya lalui, tibalah pada suatu malam saya diajaklah oleh Pak Paun itu berjalan menuju salah satu hutan lah di dekat rumahnya itu. Tapi memang di sini tanpa saya sadari dan memang tanpa diberitahu oleh Pak Paun, tiba-tiba Pak Paun ini menyerang saya dengan bertubi-tubi dengan menggunakan senjata tajam. Dengan golok di tangannya, menebaskan goloknya ke tubuh saya ini tanpa ampun. Dan di sini saya sempat kaget dan melakukan perlawanan lah sedikit. Dan menanyakan, ada apa ini Pak? Apa yang terjadi Pak? Mengapa Bapak menyerang saya Pak? Dan di sini Pak Paun hanya tersenyum. Dan Pak Paun langsunglah merangkul saya dan mengatakan, inilah ujiannya Den. Ternyata selama 21 hari kamu berada di sini dan ternyata ilmu yang kamu amalkan telah menjadi di tubuhmu. Dan di situ saya diajak kembali pulang dan Pak Paun melihatlah bagian tubuh saya yang akibat bacokan dari senjata tajam tersebut ternyata sedikit pun kulit yang ada di tubuh saya ini tidak tergores ataupun tidak terluka oleh senjata tajam yang digunakan Pak Paun. Dan Pak Paun merasa senang lah
Ya, Den, ternyata ilmu yang kamu amalkan telah menjadi. Nah, sekarang tinggal satu syarat lagi yang harus kamu lakukan untuk dari tuntutan ilmu yang kamu pelajari. Dan saya bertanyalah kepada Pak Paun, apa itu Pak? Yaitu kamu harus melakukan mandi kubal. Nah, di sini sahabat-sahabat perlu ketahui, mandi kubal itu adalah mandi untuk seseorang yang telah mati ataupun mandi untuk mayit dengan menggunakan kain putih yang ditutup ke seluruh tubuh dan dimandikan seperti mayit. Nah, saya di sini sempatlah berpikir kepada Pak Paun, apa ini Pak syarat terakhir untuk melengkapi ilmu yang saya pelajari dari Bapak? Iya Den, dengan mandi ini, setelah mandi ini kamu selesai dengan satu tuntutan ilmu kebal yang menjadi di dalam tubuh kamu. Nah, akhirnya saya mengiyakanlah apa yang diperintahkan oleh Pak Paun, yaitu dengan mandi kubal. Nah, jadi seluruh tubuh saya ini ditutupi oleh kain putih. Jadi seluruh tubuh saya ini ditutupi oleh kain putih seperti mayit yang dimandikan. Nah, kemudian Pak Paun dengan menggunakan media kembang 7 rupa dan dilakukan pada tengah malam sekitar jam 2 malam lah. Kita berada di halaman depan rumah Pak Paun itu dengan dibantu dengan penerangan bulan. Kemudian digelarlah tikar. Saya berbaring di atas tikar itu dan ditutupilah dengan kain putih. Selang berapa jam ritual itu selesai, kemudian saya kembali lagi ke pondoknya Pak Paun itu dan di situ Pak Paun menyampaikanlah kepada saya bahwa Den, ilmu kebal yang telah saya turunkan kepada kamu ini sebenarnya belum lengkap Den. Karena mungkin ilmu kebal yang kamu miliki ini hanya kebal terhadap senjata tajam. Terus gimana Pak? Gini, kalau kamu memang mampu dan kamu berhasil melakukannya, kamu akan menjadi orang hebat. Karena bukan saja kamu kebal dari senjata tajam, bahkan kamu bisa kebal dari senjata api dan bisa menghilang. Sontak saya di sini sedikit kaget lah. Apa benar Pak, dengan saya melakukan satu ritual itu, saya bisa sakti Pak? Bisa kebal senjata tajam dan senjata api, bahkan bisa menghilang. Benar Den. Tapi memang ritual yang akan kamu lakukan ini sedikit berat lah. Karena berhubungan dengan mayat. Kemudian di sini Pak Paun langsunglah menanyakan kepada saya, apa kamu sanggup melakukannya? Terus kemudian saya menjawablah, emang apa yang harus saya lakukan Pak? Kamu harus mengambil tali pocong perawan yang matinya berdarah. Nah, kemudian kamu ambil tali pocong tersebut dan dijadikanlah salah satu jimat yang bisa kamu gunakan untuk melengkapi ilmu yang telah kamu pelajari sekarang. Saya sedikit menghela napas lah dengan mengurut dada. Tapi Pak, di mana saya bisa melakukan itu Pak? Apa bisa saya melakukannya Pak? Tentu bisa Den. Dengan keyakinan dan keberanian, semua itu bisa terjadi. Bolehlah Pak, kalau memang bisa Pak. Di mana saya harus mencarinya Pak? Nah begini Den. Saya dengarkan kamu ini orang Sumatera, orang Jambi. Nah kebetulan saya punya satu kenalan. Seseorang ini adalah kakak seperguruan saya yang merantau ke Jambi untuk mendalami lagi ilmu kebatinan yang dipelajarinya. Dan saya dengar sekarang dia menjadi seorang dukun di Jambi. Nanti saya kasih alamatnya dan kamu coba datang untuk menemuinya dan sampaikan bahwa kamu ini murid dari saya dan saya akan membagikan satu lembar surat untuk beliau. Di sini tanpa berpikir panjang lagi, saya langsung mengiyakanlah kata dari Pak Paun itu. Keesokan paginya saya berpamitanlah kepada Pak Paun. Pak, terima kasih Pak.
untuk semua yang telah Bapak berikan kepada saya. Saya mohon restunya lah agar perjalanan saya dari sini menuju Jambi itu dimudahkan lah jalannya dan dipertemukan dengan orang yang saya cari. Nah, kemudian saya kembali lagi ke Jakarta untuk berpamitan kepada ibu saya. 1 minggu setelah saya pulang dari Banten itu, saya berangkat lagi lah ke Jambi untuk mencari alamat orang yang dimaksud oleh Pak Paun. Setelah sampai di Jambi, tidak mudah untuk mencari satu alamat itu, karena memang alamat yang dituliskan oleh Pak Paun itu memang alamat yang tidak terlalu jauh lah dari di mana tempat saya tinggal. Perjalanan dari rumah tempat saya tinggal itu kurang lebih 2 jam perjalanan lah. Memang agak sedikit jauh lah dari kota. Kita akan melewati beberapa kampung untuk sampai di sana. Kemudian saya masuklah ke kampung itu dan bertanyalah kepada orang-orang di kampung itu tuh, di mana rumah Pak Ahmad. Nah, di sini orang yang saya cari ini bernama Pak Ahmad. Nah, kebetulan Pak Ahmad ini memang salah satu orang yang dikenal juga lah, karena profesinya sebagai dukun. Karena dengan profesi sebagai dukun itu, kita akan lebih gampang mencari seseorang itu, karena dia lebih dikenal lah oleh masyarakat. Sampailah saya di rumah Pak Ahmad, kemudian bertemulah saya dengan Pak Ahmad. Dan di sini Pak Ahmad menanyakanlah apa maksud dan tujuan saya datang untuk menemuinya. Kemudian saya mengeluarkanlah selembar kertas surat yang diberikan Pak Paun untuk diberikan kepada Pak Ahmad. Kemudian Pak Ahmad membacalah surat tersebut. Di situ saya tidak mengetahui lah isi surat tersebut, karena memang tidak saya baca di dalam perjalanan itu. Dan kemudian Pak Ahmad ini hanya tersenyum lah melihat saya dan mengucapkanlah satu kata-kata, "Inilah rumah saya, Den, tempat saya tinggal. Hampir 20 tahun lah saya berpisah dengan Pak Un itu. Dan setelah saya membaca surat kamu ini, saya ingin sedikit bertanya lah kepada kamu. Kamu udah siap dengan resiko dan tantangan yang bakal kamu hadapi apabila kamu melakukan ritual ini. Dan ingat, apapun yang kamu lakukan dan apapun yang bakal kamu dapat nanti, semua itu memiliki resiko dan tanggung jawabnya. Pilihan berada di kamu. Apa kamu sanggup?" Di sini tanpa rasa ragu dan bimbang lah dalam hati saya langsung menjawab, "Saya siap, Pak. Apapun resikonya, apapun nanti yang terjadi dengan diri saya siap menanggungnya." "Baiklah, kalau begitu nanti malam kamu datang lagi ke sini dan kita akan mulai berbicara lah apa yang akan kamu lakukan nanti." "Oh, kalau begitu, Pak, siap, Pak. Saya siap dan saya kembali, Pak." Nah, kemudian pulanglah saya ke rumah dengan perasaan senang lah, karena apa yang saya cari ini tinggal 1 langkah lagi untuk menjadi orang yang hebat. 1 langkah lagi saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Dan semua itu tanpa saya pikirkan resiko yang akan terjadi. Saya bergegas pulanglah ke rumah dengan mempersiapkan diri dengan baik. Kemudian menjelang malam saya berpamitlah kepada Bapak untuk pergi. Namun di sini saya berbohonglah kepada Bapak tentang hal ini, karena saya takut di sini Bapak saya tidak mengizinkan lah, karena beliau pernah berpesan kepada saya, "Ingat, berguru boleh, tapi harus tahu ilmu yang diamalkan itu seperti apa. Karena setiap ilmu yang kita pelajari itu memiliki tanggung jawab dan tuntutan yang harus kita penuhi. Apabila kemampuan diri kita belum mampu atau siap menjalankan atau mengamalkan satu ilmu itu, kamu akan tersesat. Ilmu itu akan membawa petaka untuk dirimu." Dengan pesan yang seperti itu yang membuat saya takut untuk menyampaikan cerita ini kepada beliau. Kemudian sampailah saya ke rumah Pak Ahmad ini sekitar jam 11 malam. Nah, di situ saya disambutlah oleh sosok perempuan parubaya
yang datang menghadirkan secangkir kopi lah untuk saya. Ternyata beliau adalah istri dari Pak Ahmad. Kebetulan di sini istri dari Pak Ahmad ini adalah asli orang Jambi. Jadi komunikasi antara saya dan istrinya itu nyambung lah. Saya ini orang Jambi dan istrinya orang Jambi. Nah, kebetulan Pak Ahmad ini adalah orang Serang, Banten. Jadi keakraban di malam itu terjadilah. Nah, di sekitar jam 12 malam itu Pak Ahmad ini mengajak saya untuk berbicara di luar rumah lah, agar pembicaraan yang kami bicarakan ini tidak terdengar oleh istrinya. Nah, kemudian kita berpindahlah dari tempat semula berada di ruang tamu itu, berpindah ke luar rumah. Berpindahlah ke teras rumah dari Pak Ahmad ini untuk bercerita. Kemudian di sini Pak Ahmad ini berceritalah. Sebenarnya Den, ilmu yang kamu dapat dari Pak Un itu belum lengkap. Karena kamu harus melakukan satu ritual lah untuk mengambil tali pocong perawan yang matinya itu berdarah. Kemudian yang matinya itu, kalau orang Jambi bilang itu mati sehari tanam sehari, yaitu apabila dia mati pagi kemudian ditanamnya itu sore hari. Tali pocongnya itulah yang kamu ambil untuk kamu jadikan jimat pelengkap dari ilmu yang kamu amalkan, ilmu yang kamu dapat dari Pak Paun. Kemudian selain tali pocong ini berguna untuk kekebalan, tali pocong perawan ini bisa digunakan untuk pengasihan. Kamu akan cenderung didekati oleh perempuan-perempuan tanpa kamu membacakan ilmu, tanpa kamu melakukan sesuatu. Perempuan-perempuan itu begitu melihat kamu itu langsung tertarik dan ingin dekat kepada kamu. Dan juga tali pocong perawan ini, setelah kamu menjadikan jimat, kamu bakal ditemani oleh sosok-sosok makhluk-makhluk seperti pocong, kuntilanak, genderuwo, dan lain sebagainya. Karena setelah kamu memiliki jimat tali pocong perawan itu, kamu akan ditemani oleh sosok-sosok seperti itu. Apa kamu berani? Dan ingat, resiko dari kamu mengambil tali pocong perawan itu, kamu akan selalu didatangi oleh sosok pocong tersebut. Tapi di sini kamu tenang. Bapak akan bantu kamu agar semua itu tidak terjadi. Kemudian saya bertanyalah kepada Pak Ahmad itu, Pak, apa ada yang sudah berhasil Pak melakukan ritual seperti ini? Saya pernah berhasil Den melakukan ritual tersebut. Dan saya berani menjamin bahwa khasiat dari tali pocong perawan itu bisa dibuktikan dan bisa dirasakan. Terus Pak, kemudian kemana Pak tali pocongnya Pak? Nah, terus kemana Pak sekarang jimat tali pocong yang Bapak miliki? Itu sudah saya buang Den. Karena dulu sebelum saya menikah, saya memakai jimat tali pocong itu. Nah, setelah saya menikah, jimat itu saya buang dengan cara membakarnya. Oh begitu ya Pak. Baiklah Pak, kalau begitu saya sanggupi apapun yang terjadi dan apapun resikonya, saya siap menanggungnya Pak. Nah, kemudian saya bersalaman lah dengan Pak Ahmad itu. Mulai malam ini kamu carilah dan kamu coba telusuri lah, kamu mencari siapa perempuan yang mati pada malam Jumat Kliwon, ataupun untuk mencari siapa perawan yang matinya pun berdarah. Kalau memang sesuatu itu berjodoh ataupun memang sudah rezeki dari kamu, segalanya itu akan terjadi dengan tiba-tiba. Segalanya itu akan dipermudahkan jalannya. Mulai dari malam itu, saya pulang ke rumah dan mulailah mencari dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Dan waktu itu berjalanlah sampai 3 bulan. Dan rasa putus asa dan kecewa itu sudah menghampiri diri saya. Namun di sini Pak Ahmad mengatakan bahwa sebelum kamu menemukan apa yang kamu cari,
kamu jangan pernah datang kepada saya. Dan pada saat itu saya masih mengingatlah perkataan dari Pak Ahmad itu untuk jangan bertemu dulu lah. Di 3 bulan pencarian itu, akhirnya pada suatu hari di tengah perjalanan saya berkendaraan bermotor, saya melihat satu keramaian lah di depan perjalanan saya itu tadi, di satu desa yang memang saya tidak mengetahui apa yang terjadi. Namun bisa dikatakan ini adalah akhir dari pencarian saya ini. Sesuatu yang memang kita rencanakan dan memang kita usahakan dengan berupaya dengan baik, hasilnya pun kita dapati. Berjalanlah saya, namun pandangan mata saya ini tertuju dengan satu kerumunan orang ramai. Kemudian saya berhenti dan menanyakanlah kepada seseorang di sana, ada apa ini Pak? Begini nak, ada kejadian. Ada apa Pak? Siapa yang meninggal Pak? Kebetulan yang meninggal ini masih keluarga dengan saya. Tadi pagi terjadi kecelakaan. Ketika dia mau pergi sekolah, tiba-tiba motor yang dikendarainya itu ditabrak oleh mobil dan langsung meninggal di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umur berapa Pak? Kurang lebih umurnya sekitar 17 tahun lah nak. Boleh saya melihat ke dalam Pak? Silakan. Nah, kemudian saya berjalanlah mendekati rumah tersebut. Nah, kemudian saya melihatlah dari ya jarak berapa meter lah dari jenazah itu, saya melihat begitu orang-orang membuka penutup wajahnya itu, saya melihat benar apa yang saya lihat itu adalah sosok perempuan muda lah yang masih cantik, sekitar umur 17 tahun lah, yang meninggal dengan kecelakaan. Nah, saya sempat berpikirlah dalam hati, apa benar ini titik terang pencarian selama 3 bulan ini ternyata bertemu di sini gitu kan. Nah, langsunglah saya kembali lagi keluar, kemudian saya duduklah bersama warga-warga yang lain. Di sana ramailah cerita yang saya dengar dari mulut warga itu bahwa nanti malam ini adalah malam Jumat Kliwon dan jenazah yang bakal dikuburkan ini adalah perawan yang mati dengan kecelakaan ataupun meninggal dengan berdarah. Yang kata orang Jambi itu bilang mati sehari tanam sehari, yaitu matinya pagi ditanamnya sore hari. Sontak pembicaraan tersebut terdengarlah oleh saya bahwa nanti malam ini makam dari almarhumah ini harus dijaga karena orang-orang yang mengamalkan ilmu hitam di sini pasti akan menggunakan syarat dari si jenazah tersebut. Saya sontak terdiamlah dengan perkataan mereka itu bahwa oh berarti benar ini. Apa yang saya cari ini tepat pada waktunya. Dengan hari dan kematiannya itu cocok gitu kan. Nah, dan pada saat itu saya menunggu proses dari awal sampai akhir pemakaman tersebut. Sehingga saya mengetahui lah di mana letak dari makam perempuan tersebut. Nah, kemudian saya bergegaslah untuk bertemu Pak Ahmad dan menceritakan kepada Pak Ahmad tentang apa yang saya dapat pada hari ini. Ketika saya menyampaikan itu kepada Pak Ahmad hanya bisa tersenyum dan mengatakan, nanti malam kita lakukan ritualnya Den. Kamu siapkan diri kamu, mental kamu untuk melakukannya. Selebih dari itu, Bapak yang akan mempersiapkan apa saja yang harus kamu lakukan. Dengan rasa tidak sabar ini saya pulanglah ke rumah dengan perasaan senang dan gembira lah dalam hati ini, tanpa ada rasa takut ataupun rasa khawatir tentang keselamatan ataupun resiko yang akan saya hadapi itu. Saya pulang ke rumah dan bersiaplah untuk menunggu malam. Sekitar jam 11 malam saya kembali lagi ke rumah Pak Ahmad untuk menanyakan apa yang harus saya lakukan malam ini. Kemudian Pak Ahmad berceritalah kepada saya bahwa nanti ada sedikit ritual yang harus kamu lakukan agar nanti kamu berhasil. Apa saja Pak ritualnya? Nah, nanti saya mandikan dulu. Kemudian kamu saya antar ke makam tersebut dan kamu melakukannya sendiri. Saya akan melihat dari kejauhan agar kamu selamat dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk lainnya lah. Kalau begitu Pak, saya siap.
Nah, baiklah, sekarang kamu mandi. Nah, kemudian Pak Ahmad ini menyuruh saya mandi dengan air mandian yang telah dimantra-mantra oleh Pak Ahmad ini dengan dibakari kemenyan dan dibakari dupa. Kemudian saya mandi dan selesai mandi, saya bergegaslah dengan Pak Ahmad ini untuk pergi ke makam di mana perempuan itu dimakamkan. Jadi tepat jam 12 malam itu, jadi saya dan Pak Ahmad ini pergilah ke makam tersebut. Namun langkah kami terhentilah ketika dari kejauhan kita melihat 4 orang warga yang berjaga di makam tersebut dengan menggunakan lampu. Dan di sini kami sempat berpikirlah, wah mungkin malam ini apa yang bakal saya lakukan ini akan gagal.